Sudah masuk semua, Dek? Halo, dengar suara saya? Dengar, Pak. Ya, sudah. Ya, jadi saya mulai, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Ya, tolong ditampilkan semua gambarnya, nah, videonya. Ya, jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, bagaimana hari ini? Sehat? Sehat? Sehat. Ya, Sehat. alhamdulillah. Pak. Jadi sekarang kita masuk ke konsep dasar keperawatan terkait tentang proses keperawatan. Jadi sebelumnya saya sampaikan bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah proses keperawatan dan sebelum kita lanjut kita akan kontrak perkuliahan dulu. Kita akan kontrak perkuliahan, jadi tolong adik-adik diperhatikan dengan baik kontrak perkuliahan. Jadi pada saat saya sudah mulai masuk pembelajaran, mahasiswa terlambat 10 menit itu tidak boleh mengikuti perkuliahan. Paham? Bisa dipahami? Ya. Jadi Bisa. Bisa. jadi karena ini ada kaitannya dengan finalnya nanti, karena kehadiran itu kalau kurang dari 75% mahasiswa itu tidak boleh ikut final. Nah, tolong diperhatikan itu, karena ingat kehadiran sangat menentukan Anda untuk hasil nilai akhir kalian nanti. Jadi saya lanjut. Ini konsep dasar keperawatan. Adapun mata kuliah konsep dasar keperawatan ini ada 2 SKS. CPMK-nya, CPMK itu adalah capaian mata kuliah yang mau dicapai adalah menerapkan konsep proses keperawatan. Sub CPMK-nya mampu menjelaskan konsep proses keperawatan. Adapun pokok bahasan yaitu konsep proses keperawatan. Nah, sub pokok bahasannya ada subnya adalah proses keperawatan, pentingnya proses keperawatan, manfaat proses keperawatan untuk perawat dan klien. Nah, yang keempat adalah komponen dalam proses keperawatan, langkah-langkah proses keperawatan. Nah, ini nanti ada 5 item yang harus kita capai nanti di proses keperawatan, khususnya proses keperawatan. Jadi ini yang kita harus capai dan nanti kita akan terapkan di rumah sakit, baik rumah sakit atau puskesmas atau klinik. Ini nanti yang banyak kita terapkan di lahan praktek. Capaian pembelajarannya adalah menjelaskan tentang konsep proses keperawatan. Keperawatan yang pertama, keperawatan keluarga, pertumbuhan dan perkembangan, berubah dalam keperawatan, dinamika kelompok, dan berpikir kritis. Nah, ini capaian pembelajarannya. Adapun deskripsi singkat mata kuliah, mahasiswa memahami tentang konsep proses keperawatan. Nah, keperawatan keluarga, pertumbuhan dan perkembangan, berubah dalam keperawatan, dinamika kelompok, dan berpikir kritis. Nah, ini deskripsi singkat kita. Ya, lanjut. Adapun pengertian tentang proses keperawatan itu merupakan cara yang sistematis yang dilakukan oleh perawat bersama klien dalam menentukan kebutuhan keperawatan dengan melakukan. Nah, ada yang tahu kira-kira untuk menentukan asuhan keperawatan apa yang harus kita butuhkan? Ada yang tahu? Ada adik-adik yang tahu tentang ini?
untuk menentukan suatu asuhan keperawatan ada? Ada? Nah, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, yang pertama pengkajian. Nah, ini penentuan dalam asuhan keperawatan adalah yang pertama pengkajian. Nah, pengkajian itu apa-apa isinya. Nah, mulai data subjektif, data objektif, pemeriksaan diagnostik, data umum klien. Nah, itu yang berada dalam pengkajian. Nah, penentuan diagnosa, apa dari hasil pengkajian itu? Nah, itu kita nanti menentukan suatu diagnosa. Nah, yang ketiga, merencanakan tindakan yang akan dilakukan. Kita rencanakan tindakan. Yang keempat, melaksanakan tindakan serta mengevaluasi hasil yang telah kita berikan berfokus pada klien. Nah, tadi di sini merencanakan, kira-kira apa yang kita merencanakan di suatu diagnosa yang muncul ini? Kira-kira apa yang mau kita rencanakan? Ada yang tahu? Ada? Ya. Nah, rencananya misalnya pasien nyeri. Nah, pasien ini contoh diagnosa pasien nyeri. Kira-kira apa rencana yang mau kita lakukan? Nah, kira-kira apa yang rencana yang mau kita lakukan? Nah, misalnya memberikan posisi nyaman, posisi semipoler, nah, posisi setengah duduk, anjurkan klien untuk teknik relaksasi. Teknik relaksasi itu anjurkan pasien untuk tarik napas, nah, hembuskan secara perlahan. Nah, tanyakan bagaimana nyerinya Pak. Nah, kalau misalnya sudah tidak ada perubahan atau nyerinya lebih bertambah, itu biasanya kita kolaborasi. Nah, kolaborasi itu juga masuk perencanaan. Kolaborasi dengan siapa? Kolaborasi dengan teman sejawat, dokter, atau tenaga medis yang lain. Nah, itu di situ. Nah, apa pentingnya proses keperawatan? Ada pentingnya proses keperawatan. Nah, yang pertama, proses keperawatan digunakan sebagai alat. Digunakan sebagai alat bagi perawat untuk melaksanakan asuhan keperawatan yang dilakukan pada pasien memiliki arti penting bagi kedua belah pihak, yaitu perawat dan klien. Nah, jadi inilah gunanya sebagai alat kita di lahan nanti, di lahan praktek di rumah sakit, ini alat kita yang kita gunakan. Nah, adalah asuhan keperawatan. Nah, untuk menentukan asuhan keperawatan ini, nah, harus kita saling kerjasama antar perawat dan klien. Nah, makanya di sini adalah penting bagi kedua belah pihak, yaitu perawat dan klien. Nah, kenapa penting bagi perawat? Nah, penting kita lakukan itu karena untuk melindaki pasien atau mengobati pasien, nah, itu harus kita memberikan asuhan keperawatan, mulai dari pengkajian, penentuan diagnosa, perencanaan, implementasi. Nah, implementasi sama dengan pelaksanaan, dan kita evaluasi. Nah, itu. Yang kedua, kegunaan proses keperawatan bagi perawat. Ada kegunaannya. Apa kegunaannya bagi kita perawat? Nah, sebagai pedoman. Nah, ini tadi sebagai pedoman dalam pemecahan masalah. Pedoman kita. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan, ini pedoman kita pada saat kita turun ke rumah sakit atau kerja kita di lahan, ini kita gunakan mulai dari masa kuliah kita sampai kita pensiun di rumah sakit, baru kita berhenti menggunakan ini. Nah, sebagai pedoman dalam pemecahan masalah, menunjukkan profesi yang memiliki profesional yang tinggi. Nah, itu. Inilah profesionalnya kita adalah
memiliki asuhan keperawatan. Menunjukkan profesi yang memiliki profesionalitas yang tinggi. Memberikan kebebasan kepada klien untuk mendapatkan pelayanan yang cukup sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu memberikan kebebasan kepada klien untuk mendapatkan pelayanan. Nah, kenapa kebebasan kepada klien mendapatkan pelayanan? Karena bebas untuk menyampaikan di mana sakitnya, apa yang dirasakan, seperti apa. Nah, itu bebas menyampaikan. Nah, dan bebas kita juga melakukan suatu tindakan. Nah, pentingnya proses keperawatan. Nah, digunakan sebagai alat bagi perawat untuk melakukan asuhan keperawatan yang dilakukan pada pasien, memiliki arti penting bagi kedua belah pihak, yaitu perawat, saya kira sudah tadi. Apa kegunaannya? Nah, saya kira sudah tadi. Nah, manfaat proses keperawatan untuk perawat dan klien. Nah, apa manfaat proses keperawatan untuk klien? Meningkatkan kemandirian pada perawat dalam melaksanakan tugasnya. Nah, ini manfaatnya proses keperawatan, meningkatkan proses keperawatan perawat dan klien, kemandirian pada perawat dalam melaksanakan tugasnya, meningkatkan kepercayaan diri. Nah, kita percaya diri dalam melaksanakan tugas. Nah, jadi ini kepercayaan diri kita pada saat di rumah sakit. Kalau kita tidak bisa melakukan proses asuhan keperawatan, tidak pede kita. Karena kenapa? Untuk melakukan tindakan pada pasien atau memberikan pengobatan pada pasien, kalau kita tidak kuasai proses keperawatan, yakin dan percaya pasti kita akan tremor atau biasa disebut dengan gemetar. Nah, itu biasa kita tidak pede melakukan karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dulu. Nah, langkah apa yang harus kita lakukan. Nah, ini jadi fungsinya atau manfaatnya proses keperawatan. Harus kita tahu langkah-langkahnya. Apa yang pertama? Ya, pengkajian. Kita kaji data subjek, objektifnya, pasien, data umumnya, keluhannya, apa yang dirasakan, alasan masuk rumah sakit apa. Nah, pada saat masuk rumah sakit apa. Nah, itu. Nah, kita harus tahu. Makanya di sini dikatakan meningkatkan kepercayaan diri. Nah, jadi kalau orang cuek tentang proses keperawatan, yakin dan percaya, kita tidak bisa melakukan suatu tindakan. Tremor. Nah, dan ini disertai dengan keberanian kita. Nah, jadi ini kunci utama kita, baik sementara kuliah maupun pada saat kita kerja nanti. Nah, inilah yang kita gunakan. Nah, makanya kuasai ini konsep keperawatan. Nah, memberikan kepuasan kepada klien setelah diberikan asuhan keperawatan. Nah, jadi tadi kita pede, kita tadi berani melaksanakan tindakan, pasti pasien atau klien pasti merasa puas dengan tindakan apa yang kita berikan tadi. Nah, yang keempat, meningkatkan kemampuan intelektual dan teknikal dalam tindakan keperawatan. Jadi meningkatkan kemampuan kita yang tadi mungkin pada saat kita praktek atau pada saat kita lab, kita tidak pernah tahu tentang penyakit ini. Nah, ternyata pada saat kita di lahan, oh ternyata kita tahu penyakit ini seperti ini yang kita lakukan dengan adanya kolaborasi dengan teman sejawat. Nah, itu. Makanya sini kemampuan intelektual kita, teknikal dalam tindakan, nah tekniknya kita bisa diandalkan pada saat kita praktek. Nah, itu yang diutamakan. Yang berikutnya, klien akan merasakan adanya kebebasan dalam menyampaikan kebutuhan akan dirinya. Nah, jadi kalau misalnya intelektual kita bagus, teknikal kita melakukan suatu tindakan, pasti klien akan merasa puas, merasa bebas menyampaikan keluhannya. Tapi kalau kita sudah ngomel-ngomel, sudah tidak tahu lagi tindakan, nah, mana ada klien yang mau menyampaikan keluhannya. Tidak ada klien yang akan menyampaikan. Nah, jadi sekarang kita perawat di rumah sakit harus miliki dengan ya sopan, nah berbicara yang
pelan tapi jelas. Nah, itu yang sekarang perawat. Beda, mungkin yang dulu-dulu ditakuti, jangan, sekarang tidak. Nah, itu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada nanti materi yang terakhir, kalau ada yang mau tanya, boleh. Saya lanjut? Bisa saya lanjut? Ya, Pak. Halo, Ya, Pak. sudah jelas suara saya? Bisa. Ya, Ya, Pak. sudah jelas, Pak. sudah jelas materinya? Sudah. Ya, Pak. Ya. Saya lanjut. Ini komponen dalam proses keperawatan. Ada beberapa komponen dalam proses keperawatan. Dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa komponen proses keperawatan terdiri dari 5 bahagian. Sama tadi yang di atas sudah saya jelaskan. Ahli manapun pasti menyatakan ini 5 tahap yang kita lakukan dalam proses keperawatan. Semua para ahli sampaikan bahwa ini 5 tahap dalam proses keperawatan. Yang pertama adalah pengkajian. Ingat, pengkajian tadi sudah saya jelaskan. Kira-kira siapa yang bisa jelaskan ini tahap pengkajian? Ada? Coba Putri mungkin bisa jelaskan tahap pengkajian. Apa-apa isinya? Ya, Putri bisa bicara? Lo dengar suara saya? Okta? Halo? Dengar suara saya, Dek? Benar, Pak. Ya. Siapa kira-kira yang bisa jelaskan tahap pengkajian? Apa-apa saja isi dari tahap pengkajian itu? Tahap pengkajian itu kayak proses pengumpulan data. Ya, apalagi selain itu? Ada lagi? Putri? Bisa, Okta? Angelina, selain data apa saja kira-kira? Halo? Iya, Pak. Ya, kira-kira Okta, apa lagi? Selain data yang disimpulkan, data-data apa saja kira-kira? Lisa? Data dan Ya. objektif. Ya, data subjektif dan objektif. Terus kalau selain itu ada lagi? Termasuk pemeriksaan diagnostik atau pemeriksaan labnya. Nah, itu jadi tahap pengkajiannya dari itu semua. Nah, mulai dari riwayat klien, keluhan utama klien, biodata klien, penanggung jawab klien. Nah, itu kita harus data semua. Karena jangan sampai ya tidak ada yang penanggung jawabnya. Contohnya suaminya, atau anaknya, atau orang tuanya. Nah, itu tetap kita harus kaji. Nah, statusnya. Tahap diagnosa keperawatan. Nah, kira-kira yang bagaimana itu tahap diagnosa keperawatan? Ya, ada yang tahu? Tahap diagnosis keperawatan? Ada? Lisa? Iya, Pak. Ya, apa itu? Yang apa isinya tahap diagnosis keperawatan? Diagnosis? Mungkin hasil dari pemeriksaan dari Iya. pengkajian. Ya, cocok. Ya, saya kira betul. Tahap diagnosis keperawatan ini adalah tahap hasil dari pengkajian tadi. Nah, terus tahap perencanaan. Dari diagnosa tadi, apa yang kita dapatkan di situ, kita rencanakan. Apa yang kita rencanakan? Tadi misalnya tadi sudah sampaikan nyeri misalnya. Nyeri berhubungan dengan apa? Nah, itu kita rencanakan. Apa yang harus kita rencanakan? Nah, kita rencanakan ini pasien nanti, ini pasien sana nyeri, kita rencanakan nanti berikan posisi yang nyaman. Berikan posisi yang nyaman. Nah, kalau misalnya tidak ada perubahan, apalagi yang kita rencanakan misalnya kalau tidak ada perubahan, ya kita lakukan kolaborasi. Kolaborasi dengan siapa? Kolaborasi dengan dokter. Pemberian obat, misalnya obat analgetik misalnya. Nah, itu tahap perencanaan. Tahap pelaksanaan, apa yang kita rencanakan tadi,
sekarang kita laksanakan. Nah, langsung ke pasien. Ibu, tolong bisa ki baring sedikit atau bisa ki duduk sedikit. Nah, tolong tarik napas, hembuskan. Nah, kalau tidak ada perubahan, kita sampaikan ke dokter penanggung jawab. Dok, ini pasien sudah kami berikan tindakan ini, ternyata nyerinya tidak berkurang. Kayaknya ini nyerinya nyeri berat. Nah, dokter resepkan obat. Itu pemberian obat supaya nyerinya hilang. Nah itu. Kita evaluasi setelah kita laksanakan tadi, kita evaluasi bagaimana keadaan pasien ini. Nah, tanya, lihat lagi data subjektifnya. Ternyata, Bu, bagaimana? Sudah tidak nyeri? Iya Pak, sudah tidak nyeri lagi. Oh ternyata kita lihat juga secara kasat mata, kita seorang perawat lihat. Oh ekspresi mukanya. Kan biasa ada pasien yang bohong atau tidak mau kita berikan tindakan atau tidak mau minum obat, biasa pura-pura. Tidak sakit mi dok, tidak sakit mi sus. Nah, tidak nyeri mi. Ternyata kita lihat, oh ternyata ini pasien masih meringis. Kadang kalau bergerak dia meringis. Oh berarti masih ada nyerinya. Nah itu. Nah, ini langkah-langkah proses keperawatan. Langkah-langkah proses keperawatan. Nah, ini bagangnya nanti yang kalian harus ikuti mulai dari awal itu pengkajian. Pengkajian itu mengumpulkan data. Kita kumpulkan data semua data subjektif, data objektif, data keluarga klien, riwayatnya kita kumpulkan semua. Baru kita validasikan. Nah, tadi kita kumpulkan data pemeriksaan diagnostiknya. Nah, kita validkan datanya. Betul tidak ini pasien mengalami nyeri? Dari hasil pemantauan kita, hasil pengkajian kita dengan pemeriksaan lab yang kita sudah lakukan. Nah, itu. Terus penentuan diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan, ya kita tentukan diagnosa keperawatannya. Apa diagnosa keperawatan yang muncul setelah kita validasikan datanya? Nah, kita munculkan diagnosanya. Nah, setelah muncul diagnosanya, kita rencanakan. Apa yang kita rencanakan? Penentuan prioritas diagnosis. Nah, kedua, penentuan tujuan dan hasil yang diharapkan. Menentukan rencana tindakan. Nah, di pertama saya jelaskan ulang kembali, penentuan prioritas diagnosis. Nah, kenapa digunakan penentuan diagnosis prioritas? Lihat mana diagnosa yang kita prioritaskan, yang mana duluan kita mau laksanakan, yang mana duluan mau kita tindaki. Nah, contoh, ini pasien ada dua contohnya, misalnya diagnosanya nyeri dengan kecemasan, misalnya. Yang mana kita utamakan? Kira-kira, Lisa, yang mana mau kita utamakan? Wahyuni? Cemas atau nyeri yang kita utamakan tindaki? Kira-kira yang mana? Halo? Cemas. Ya, cemas. Yang lain? Yang lain? Nyeri atau cemas? Ya. Nyeri, Pak. Ya. Ya, jadi ya Almanda, siapa tadi yang bilang nyeri? Halo? Ya. Pak. Jadi yang kita utamakan adalah nyeri. Karena kalau cemas, itu siapapun bisa cemas, tapi kalau nyeri, nyeri, hati-hati dengan nyeri, bisa secara objektif klien bisa merontak, merusak. Nah, kadang pasien pingsan gara-gara nyerinya, itu yang kita duluan tindaki dibanding cemas. Cemas kan masih bisa menyusul kita lakukan, dibanding cemas. Makanya di sini penentuan prioritas diagnosis. Nah, sudah itu kita menentukan tujuan. Apa tujuannya kita lakukan? Contoh tujuannya supaya pasien klien ini tidak nyeri lagi. Hasil yang diharapkan ya pasien bisa beraktivitas kembali. Nah, itu. Pelaksanaan. Nah, kita masuk ke pelaksanaan. Tindakan keperawatan mandiri.
Ada kan tindakan keperawatan mandiri yang bisa kita lakukan. Contoh tadi sudah saya jelaskan, kita anjurkan klien untuk mengatur posisi, nah, contoh posisi semipoler, setengah duduk, kita anjurkan untuk teknik relaksasi itu ya, tindakan keperawatan mandiri. Nah, yang di sini katakan lagi tindakan keperawatan kolaboratif. Nah, artinya kolaboratif adalah kolaborasi dengan dokter, teman sejawat atau tenaga kesehatan yang lainnya. Nah, itu. Yang berikut evaluasi. Evaluasi proses. Nah, kita evaluasi prosesnya. Nah, kita evaluasi proses, evaluasi hasil, nah, kita evaluasi hasilnya. Apa hasilnya? Nah, itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham? Saya, Pak. Sudah paham semua? Ya, silakan Almanda. Ya, silakan Almanda. Begini, terima kasih atas diberikan kepada saya. Saya mau bertanya, apakah tahap-tahap proses keperawatan itu wajib digunakan di rumah sakit? Iya. Ya, pertanyaan yang Terima kasih. bagus. Pertanyaan yang bagus. Jadi tahap-tahap proses keperawatan wajib digunakan di rumah sakit karena orang tidak bisa menentukan suatu diagnosa, tidak bisa melakukan tindakan tanpa tahap-tahap yang dari proses keperawatan ini. Kita tidak bisa menentukan. Jangan sampai, contoh, jangan sampai salah tindakan kita. Ingat, hati-hati, ingat sekarang salah tindakan itu ada undang-undangnya. Pasien bisa menuntut, kita bisa masuk ke jeruji besi. Nah, hati-hati karena ada undang-undangnya memang, ada pasien bisa menuntut, hati-hati kita. Nah, makanya wajib untuk dilaksanakan ini supaya terstruktur tindakan yang kita berikan. Nah, tadi seperti ini. Dikatakan di sini bisa kita menentukan prioritas diagnosa. Diagnosa yang paling prioritas. Nah, itu bisa kita tentukan. Nah, karena jangan sampai tanpa pengkajian kita langsung obati pasien, padahal itu bukan sakitnya. Nah, itu. Contoh, pasien APP dengan apendisitis dengan hernia misalnya. Nah, hernia misalnya itu biasa sama gejalanya. Tapi setelah kita lakukan pemeriksaan lab tanpa pengkajian, oh ternyata kita obati hernianya, ternyata pasien ini APP usus buntu. Nah, itu jadi masalah. Bisa muncul masalah baru. Nah, jadi kita harus wajib mengikuti tahap-tahap ini. Perawat, dokter, tenaga kesehatan yang lain tanpa tahap-tahap ini, kita tidak bisa melakukan tindakan. Nah, saya kira seperti itu. Bagaimana Almanda, sudah bisa? Atau ada lagi yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi pertanyaan saya, kenapa pada proses keperawatan harus dilakukan secara terstruktur? Terima kasih. Ya, kita lakukan secara terstruktur karena kita bisa mengetahui penyakit apa. Ya, ini saya kira pertanyaan hampir sama dengan Almanda tadi. Jadi tahap-tahap pada proses ini kita harus wajib ikuti ini karena kita tidak bisa menentukan suatu diagnosa tanpa proses ini. Nah, jadi harus kita lakukan tahap ini karena kita bisa melakukan tindakan dengan tahap-tahap yang ini. Kalau kita tidak pergunakan tahap-tahap ini, tadi saya katakan bahwa tidak bisa berhasil hasil pengkajian kita, tidak bisa sembuh klien kita tanpa tahap ini. Saya kira itu, atau masih ada yang ditanggapi? Jadi kalau sudah tidak ada, karena kita sudah diburu dengan waktu, akan saya kasih tugas. Jadi tugas kalian nantinya buat asuhan keperawatan terkait tentang 5 tahap proses keperawatan ini. Yaitu pengkajian, penentuan diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Itu tugas kalian nanti minggu depan akan
kita kumpul dan kita diskusikan bersama-sama di baik lewat Zoom ini atau kita sudah bisa tatap muka, nanti kita laksanakan. Ya, saya kira cukup. Ya, Pak. Ya, saya kira cukup. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.